Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dimohon semua jamaah untuk duduk. Dicoba. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya acara yang kita nantikan bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadzina Al-Karim Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kepada beliau Ustadzina Al-Karim Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, dengan segala hormat kami haturkan. Salam ala Nabi Muhammad. Dimohon untuk banser bisa mengamankan. Dimohon semua jamaah bisa tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus segenap pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Changhua dan PCINO se-Taiwan yang saya muliakan, para pejabat yang hadir di siang hari ini, perwakilan dari KDI dan unsur terkait yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari ini yang saya cintai, sahabat-sahabat saya BMI rahimakumullah. Tuku bawan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai sahabat-sahabat saya Taiwan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus COVID, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu.
Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tapi tidak semua orang tahu berapa siksa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang, dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan waktu. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini, ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri. Yang jawab yes itu pasti janda. Oke, cangkemnya hidup rondo, lemu, cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang, bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja, tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2,5 tahun. Dan alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih waktu. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, yo lak kowe sugih, lah ora merongos. Nah, coba bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana?
Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada dua. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Enggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Nah, saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedange oke, mejane ciut kowe goblok kok kowe. Lagian minuman sebanyak ini kowe ngombeni iki apa ngombeni cangkem sapi? Yang ini apa mas? Ininya nggak usah dibuang saja. Atau dibalik, saya nyuguh kamu ngaji di sini. Sing ngomongi kopi sapa goblok banyu putih ya cok iki lho iki. Ler. Oh, jahe. Oh, salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk dimamah ora dikum goblok. Kok matur suwun sing menek kuwi sapa kok matur suwun? Saya pikir jahe ternyata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Nah, ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu, Pak. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi lah otakmu bosok. Wis pengajian ora urun gitu loh. Ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang,
Ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilau antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang, ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku mbaten apa matane katarak jajan. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya apa? Coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di repost, di share ulang. Kita sandet meteng loh cara. Kamu nafsu sama aku ya? Coba, sama halnya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah.
lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas ya. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Salah, Rahmat goblok. Berkat badokan. Rahmat kok berkat ini. Oh, doae, Gus. Dulangi, bener Rahmat kok oleh berkat ini. Bapak NU, Ibu Mus, Kak, masa mau tabui? Engko tabuhane engko. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Kan saya sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Sing berkata antem lho. Kandhane yo ngeyel. Ketake bocah iki sing bengok to ganjel to kayak iki. Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong ria, dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia, diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya? Enggak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Lah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sambene kabeh kafir. Yo sahadat meneh kok repot toh. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Le. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong Gisel sapa? Aku nonton. Lah sing ngirim-ilingi lah ya awakmu.
sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob mahwal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Mesti nggak status WA, dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, Mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofuro, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu dadi api, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan niatnya apa, di sini seperti apa? Guayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo yukensi, api mas, mulus-mulus. Lawakmu yuyu. Wes lemu. Ayo ora pantes kok. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Pilih ndi? Ya milih Taiwan kok aku kok. Ya milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu, tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya, ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9. Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum, Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplitnya?
Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi santrine mbahku le. Kenapa saya malu menceritakan mbah saya? Mbah saya santrine Ponorogo Diponegoro. Lah Gus Miftah santrine lonte. Karena aku malu. Santrine purel gitu loh. Mangku burel. Iki wong Taiwan iki kepiye to kaya apal. Wis angel gitu. Kok geting aku. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, "Kenapa toh Gus?" Kan iya. Kalau tadi ngomong adab akhlak tadi itu. Kula sayin idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Saya ngomong lonte sopo mau ngawur. Kiai larang goblok kok lonte gitu. Bali kok ning lonte gitu. Nah, nasab itu penting tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu loh. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang nggak pengajian niatnya opo, kamu nggak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri. Wangel gitu. Jangan. Pokoknya wong wedok kok jadi lawan le. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Loh itu kan perempuan pak. Awalnya wedoan itu loh. Makanya walaupun jenderal bintang 2 urusan perempuan kalah pak. Sama dengan kiai, sak pinter-pinter kiai digetak bojone goblok dadak tak kandani. Curhat matamu, curhat gitu. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Nggak mungkin. Istri saya sama sekali nggak berani dengan saya, Bu. Ya gimana saya suami setia? Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Lah. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Konangan bojoku mudar aku. Balik menek. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabi'in, tabi'in, ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juraganya RCTI, Pak Haritanu. Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun mas. Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Kayak dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya? Yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka, hai guys, gitu. Susuku gede guys, gitu.
Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam, Mas? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya. Sini. Gak apa-apa. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Oke. Ya sadar dulu sini yuk. Gak apa-apa. Gak apa sih dulu, gak apa. Yang mau masuk Islam sini dulu. Saya terakhir mengislamkan orang Perancis. Iki urung mualaf pecine wis NO jajal. Lambo tenan iki. Iki sing ngatekke wonten setunggal. Berapa orang? Nganggo bahasa Jawa. 5 orang. Supaya bisa lihat kameranya, mendingan hadapnya sana aja. Nah, hadapnya sana aja, bro. Gitu, hadapnya sana. Banyak sana. Datanya mana datanya? Datanya namanya mana? Gue rasa takon wis sunat apa durung rupamu. Yang kedua siapa, Mbak? Oh. Ini boleh gue cerita berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Coba mic-nya mana, mic-nya Mas ini? Yang pertama Sitian Yu. Who is you? Sitian Yu. Can you speak English? No. Cike. Use. This is you. Sitian Yu. Yes. Okay. Before Buddhism. Your religion before. Okay. Sitan. Ngomong Jawa iso? Jenengmu sapa, Cuk? Ora paham. Bos. Chen Chiu Hung. Yo. Ngelmen ya. Wang Sinawang, Wang Hiscang kok Wang Sinawang. Hasu Wenji. Iki macane Hasu. Bruno Suwenji kok Hasu Wenji. Mbaknya siapa namanya yang terakhir? Novita. Oh, belum jadi datanya ya. Dicopot aja maskernya, Mas. Oh, codot wedok ya wong lanang. All repeat my word, okay? If I say asyhadu, you say asyhadu. Understand? Yes. Nanti yang terjemahin siapa? Oh, langsung mereka sendiri-sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan semuanya. Di sini ada 5 orang yang mau menjadi sahabat kita Muslim dan Muslimah, yang mereka kalau dari datanya dengan ikhlas, sadar, dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini sebenarnya ada terjemahan dan tulisan bahasa Taiwan, tapi saya nggak bisa baca. Tahu saya bahasa Taiwan cuma satu, WC, Leng Tai Wong.
WC bahasa Taiwannya apa? Wah ini matamu, wah ini gitu. Yuk bareng-bareng dijawab bareng-bareng. Mbaknya nggak pegang mic, tapi dituduhkan ya mbak ya. Yuk. Mic kayak cangkemmu Cok. Ini. Coba ini semuanya menjadi saksi atas keislaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallah. illallah Wa asyhadu. wa asyhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Okay, you read it. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah. You read. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Okay, Alhamdulillah. Next you. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Tanya, pakai bahasa Indonesia, tak tuntun. Bisa? Pakai bahasa Indonesia. Pegang mic-nya. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada kecuali Tuhan Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang sebanyak ini hari ini yang paling suci di antara kita adalah mereka berlima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan orang yang memeluk Islam dengan syahadat dosa-dosanya diampuni semuanya. Dan mereka hari ini seperti karyawan SPBU, dimulai dari nol ya. Lah ini mereka. Congratulations for you. Apa? Kongsi. Kami cuma mungkin. Can you speak English? Can you speak English? Oh no. You? No. Okay. Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah bahasa Taiwannya apa? Libu. Libu. Liu. I will to give you all liu. Money to buy Quran, oke? Okay? Saya kasih satu orang 50 euro. Lumayan. 1 euro itu sekarang 16.000, lumayan lah 800.000. This is euro money euro. This for you? This for you? This for you? This is Liu. Tepuk tangan untuk mereka. Please, sit down.
Yuk, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu yuk. Apa Bu? Ini pengen nyekso aku. Di mana yang nggak panas? Ya, manut. Sudah di sini aja kalau gitu. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Les iPadku keren, les iPadku res. Sallu ala Nabi Muhammad. Panitia minta penggalangan dana. Yo, semuanya disiapkan. Aku yo melurun gini. Aku melurun. 1000 NT itu berapa? Berapa? 500.000. Cuman nanti dulu. Amplop murah jelas. Tadi kamu minta 500.000, saya kasih $100. 1.400.000. Gus Miftah Islam, tapi seneng uang kafir. Semuanya bawa uang apa enggak? Yuk, semua selawatan. Karo selawati Joko Tingkir yo. Nah, tak kasih selawat Joko Tingkir. Kamu ngapa kok begini? Kamu ngemis ya? Ya, siap-siap panitianya, kita akan selawatan. Ya, sama-sama. Kok malah foto-foto barangnya ngopo we? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya. Tangan semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi'alil badari ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semua diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Taiwan, daerahnya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah
memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Awasana bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli roti di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari BMI untuk Indonesia. MI untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Goblok terus. Ora tenanan jake. Ya wis mandek kondisi. Urung bayaran gitu. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola BMI, okeh rondo sing jaloti. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok ora wae. Ana sing jomblo ning kene ra? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Rungokne kuwi. Nelongso. Sakne. Budal Taiwan golek gawean, kerja tenanan, uang pun datang, amin. Tapi ingat jangan kebablasan, duite entek dinggo gendaan, duite mas. Pulang malu nggak pulang rindu, kerja di Taiwan jadi BMI. Aku cari uang untuk dirimu, besok pulang mergo jalan bayi. Matane. Angel. Mancing undur-undur oleh 10, mlayu ngalor kolore pedot. Sapa sing nandur bakale ngunduh ra nandur jenenge codot. Karangan. Oh, ibu-ibu njaluk. Ya wis. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Lah iki. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Terakhir nggih sing jomblo-jomblo kae ngaji meneh. Tuku bawang, kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek, sing disayang matane, sing disayang. Sholawat terakhir sing bener, salatullah
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Yo terus kayak ngaji nih baru iki ngaji karo ungkang-ungkang nang kene tok aku ngaji karo ngene-ngene. Namanya? Bayarannya gede. Alah raurun cerewet. Ibet-ibet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah BMI durung ijab wis wani ngeloni. Bocah sing ndi? Bocah sing iki. Matane. Weteng mau gede-gede Mas Susilo. Bancet tuh perutnya kayak Gus Miftah ini. Wong lanang iki lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik manuke aluk mata. Elah. Nah, balik nih ke bawah antara akhlak dan rahmat. Diterus kayak gini. Napa nih? Orang di bojo nyanyi lagu nih Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu kok sabunan gitu. Lamaran iki bahan sering ngawur nanti bojo iso sabunan ki hubungane apa sangel-angel kok geting aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir mau kula matur napa viral lah karena prestasi bukan sensasi. Menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang nggak nalar yo viral Bu. Kamu nanya, mana yo viral. Makanya tadi ada mana tadi dari Kuang Yin yang minta ngaji tadi itu. Gus besok bisa ngaji nggak di Kuang Yin? Tak jawab kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur saya ditanya sama malaikat munkar nakir man robuka, tak jawab kamu nanya. Iya bong dasmu. Ngono ya viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa Nduk? Lato-lato. Kuwi lato-lato itu sengaja Allah ciptakan nggih nyaingi cangkeme wong wedok tak kandhani. Dadi lek nang omah bojomu mulai ngomong ngomong langsung saingi etek. Ora sama jawab, dolanan lato-lato etek. Kok cenge tatapke ndase ki mau etek. Sekarang yang lagi viral itu Fajar Sad Boy. Berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel. Iki lho Mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah ke tukang pijet yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis.
Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Lah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya ada 4. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer, copot. Tadai matamu, ya tanggo meneh kok. Ya ora pantes dijemu jempol kabeh kok. Lempar Bu. Ya tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lah lelang belangkon wae Bro. Wingi Muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur. Laku 200 juta. Belangkonnya Gus Miftah. Mudar kowe ayo kowe. Kemarin Muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi. Belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk Muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Piye sarunge? Oh, pemene isine. Isine belangkon yo. Isinya belangkon. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprit. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketiga selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kayak tulisan Mbak tadi itu presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia. Ada 350 truk. Ah itu. Macam-macam, bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Ya. Maka adalah awakmu kerja ning Taiwan orang gawa rezeki kuwi golek silit. Wah, tak kandalan. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Kayak kesurupan pokoknya. Wes rampung baru guyu ini. Kita rondo itu. Nah, apa 4 hal itu? Ini yang pengen saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud, semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram, mohon sewu. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kowe lak ning Taiwan nih, nglakoni 4 perkara kuwi yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji wae. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fi sabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya,
matinya fisabilillah. Tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi nyuwun sewu, ngene iki mau niati golek ilmu wae. Duwite mesti melu. Tapi lah kalau golek duit orang mesti entuk ilmu. Loh. Yakin lho. Coba niatnya dirubah. Caca mburi iki ngono kupingmu. Sing rupa-rupa preman hati beriman iki lho. Kayak bodine Rambo, hatine Romeo. Padha karo Gus Miftah bodine atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir mbak kan mau ngene iki nyuting aku bono ora pamer gelang. Oh alah yuyu gua ayam. Kemayune yuyu. Aku ndelok rupamu aku mikir. Kuwi iki jenenge rayo apa papan karambol. Aku nembe iki pengajian kan mau diatur-atur. Yo nggih senderan dhisik. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Iya. Rasa galau le bojomu adon kono ora apa-apa. Lho santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kata-kata, oke. Ciu, vodka, yo vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Oke ngaju kata-kata wae loh. Oh janda toh. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya men tuh cangkem-cangkemku dhewe ngopo ya kowe iki. Jadi yang pertama ingat, coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang tapi cari ilmu. Cari janda gitu loh. Tapi kalau kamu nikah dengan janda lebih beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tahu. Aduh, bocah. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri. Berarti apa? Niatnya ngikuti dawai Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin. Artinya apa? Mindset orang NO itu perlu dirubah, Le. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi donya ora dadi apa-apa. Rugi akhirat bakal ciloko. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi donya ora dadi apa-apa. Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Apa meneh wong wedok? Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Wong lanang rungono iki. Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Wong wedok, wah, raine nganti kaya papan tulis tak kandhani. Nah, artinya apa? Bukankah kemudian dikatakan begini? Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Nggak mungkin agamanya baik kalau nggak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini coba Anda lihat. Orang datang, umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Apa? Di Taiwan tuh yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung. Tai yang depannya Tai. Taitung.
Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, wan itu dalam kamus besar itu artinya apa, Le? Yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rupamu. Kata ibu nafsu banget aku. Wedi aku sumpah. Kayak mulai aku diperkosa. Penak mbahmu. Le, lah aku golek wong ayu, Le. Aku ki saiki Jakarta. Untuk ngimbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Glow itu. Karena kebetulan saya brand ambassador MS Glow. Makanya glowing gitu. Saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Oh, bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis yang masuk Yurupamu. Ini loh. Jamaah aku sapa, Nduk? Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata Ayu ngerangkol aku busine metu tungul. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya. Yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Sekarang begini ya, di HP ku mau kok hilang. Tak kasih tahu loh. Waktu kita hari ini paling banyak itu adalah terbuang sia-sia hanya dengan ini. Betul? Coba googling yang tidak penting, nonton yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita yang terbuang? Orang mau tangi turu, ngiseng gitu loh, HP tak kandani. Betul nggak? Uangnya ya tekoi. Sehingga apa? Diingatkan jauh oleh kanjeng Nabi, wah jangan ngono. Lah ora penting mau tinggal. Sama, kamu punya pasangan, pacar. Kalau nggak penting tinggal ngapain? Untuk apa kamu mencintai orang yang tidak pernah perhatian sama kamu? Sudah jodoh? Loh ini lo perempuan, korban drama Korea. Pengennya menikah dengan cowok Korea. Ingat, kamu hanya korban drama. Sekarang sudah nggak ada Tomingse, adanya Tomingsu. Maka apa? Begitu banyak hal yang tidak penting justru menjadi prioritas. Yang penting justru tidak kita prioritaskan. Maka kemudian apa? Salah satu yang membedakan antara mindsetnya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu apa? Soal etos kerja. Maka perlu diingat, jika kamu lahir bukan orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah gue yang Taiwan pilih kudu telu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Keras, cerdas, ikhlas. Sehingga nyuwun sewu, waktu kamu di sini nggak terbuang sia-sia. Ada skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Yang tidak penting tinggalkan. Neng omah wis duwe bojo, ning kene demeni rondo, cuk.
Kenapa? Lagi musim. Kok musim mau nyenengi rondo gitu? Sing paling cilaka meneh nyenengi bojone wong malah gawe status ning HP. Bojomu adalah semangatku, matamu. Apa Bu? Bojomu adalah milikku. Atiku rasane lara nyawang ora kuwi dhisik nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasian huwal turja safatu likuli hau ahwali muqta sing bar tiga rabi atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete Allahku ramo ajur rasaku kowe tega ninggal aku sholawat sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamano ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauminan ahwali apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali asline masopo karo sumpah mbiyen bakal urip tekan pancene medhot tali rabi karo wong liya blenjani tresnaku nang kowe rasa nangis baper
Dilut meneh nyanyi engko. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi alah. Kurang ajar. Kenyataannya enak sekali kurang ajar. Bosok cangkeme. Mantap. Nah. Yang nggak penting nggak usah dilakukan. Skala prioritas. Kan nggak mungkin kamu kerja di Taiwan selama-lamanya, betul? Semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal. Ketemu anak bojone. Dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Dulu banyak kok. Berawal dari BMI, dari TKI, pulang jadi orang hebat di Indonesia, betul? Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Orang harus ngerti dong. Sopo ngerti bisa ini pulang dari ustadzah. Mantan BMI jadi ustadzah terkenal. Karena kebaya merahnya. Yang ketiga, etika pelaksanaannya. Nah, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Dari 99 asmaul husna, nama yang baik bagimu ya Allah. Engkau lebih suka kami memanggilmu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan memanggilmu dengan Al-Malik ataupun Al-Aziz ataupun yang lainnya ya Allah. Seolah-olah engkau ingin menunjukkan kepada kami bahwa kasih sayangmu, bahwa rahmatmu begitu besar untuk kami hamba-hambamu. Bahkan dalam satu ayat surat Az-Zumar ya Allah, engkau memanggil kami para pendosa tidak dengan sebutan wahai engkau para pendosa. Engkau tidak memanggil kami dengan kata-kata wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak berbuat salah, atau engkau yang berbuat dosa. Tapi engkau lebih suka memanggil kami ya Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Begitu besar kasih sayangmu ya Allah, begitu besar rahman dan rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak mampu membalasnya satu demi satu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang baik ini ya Allah, izinkan kami hamba-hambamu menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami, anugerahmu, nikmatmu, rizkimu kepada kami, tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan, kebaikanmu kami balas dengan kesalahan. Untuk itu ya Allah, izinkan kami hari ini ya Allah mohon ampunanmu ya Allah.
Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kelakuan kami yang mungkin tidak sesuai dengan rambu dan jalan-Mu ya Allah. Tapi kami hamba-hamba-Mu meyakini ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, lebih besar ampunan-Mu dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi ampunan-Mu lebih luas dibandingkan lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami dengan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala ketakaburan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kesombongan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini pandai bergunjing ya Allah. Mulut ini pandai berbuli ya Allah, tapi mulut kami tidak pandai untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Tapi mulut kami begitu gampang menghina orang lain, tapi mulut kami begitu susah untuk beristighfar kepada-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hari ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, tuntunlah hati kami, tuntunlah mulut kami untuk senantiasa membaca takbir, tahmid, tahlil, untuk senantiasa beristighfar memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, begitu tebalnya dosa itu menyelimuti hati kami ya Allah, sehingga ya Allah kami lebih khawatir ditinggalkan makhluk daripada Engkau meninggalkan kami ya Allah. Kami lebih percaya meminta pertolongan kepada manusia dibandingkan kami minta pertolongan kepadamu ya Allah, karena begitu besar dosa itu ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada Nabi-Mu pernah mengatakan kepada kami ciri-ciri orang beriman itu yang lunak hatinya ya Allah. Kami semua yang hadir mempunyai hati yang keras, karena mungkin terlalu banyak dosa dalam hati kami ya Allah. Nabi-Mu mengatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumah Allah. Tapi hati kami banyak dihinggapi rasa hasud, iri, dengki, kebencian di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah cahayamu, nurmu, hidayahmu ke dalam hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami ini senantiasa terpaut dengan asmamu ya Allah, sehingga mulut kami senantiasa beristighfar memohon ampun kepadamu ya Allah, sehingga semua tindak tanduk kami ya Allah senantiasa berada dalam rela dan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jujur dari dalam hati kami yang paling dalam ya Allah, kami sangat merindukan mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan kehadiran mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan perjumpaan kembali kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, teringat di benak kami ya Allah, di pikiran kami ya Allah, kebaikan-kebaikan orang tua kami di saat kami mau berangkat ke tempat ini ya Allah. Banyak di antara orang tua kami menjual sawahnya untuk keberangkatan kami ya Allah. Banyak orang tua kami yang menjual kendaraannya untuk kami ya Allah. Banyak orang tua kami yang menjual rumahnya untuk kami ya Allah. Tapi ya Allah, kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Bahkan banyak di antara kami yang melupakan mereka ya Allah. Kami lebih nyaman komunikasi dengan pacar kami, kekasih kami ya Allah, dibandingkan dengan mereka ya Allah. Berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk perbuatan dosa, tapi kami melupakan waktu untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga orang tua kami di Indonesia ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk berbuat baik kepada mereka ya Allah. Jadikan kami ya Allah dengan segala harta yang kami miliki untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk menuntun mereka, mengajak mereka ziarah Makkah, Madinah ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, bagaimana seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Saat itu Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, jika seorang anak berbuat baik seumur hidupnya 24 jam dalam satu harinya,
tidak mampu membalas jasa seorang ibu melahirkan kita. Ya Allah ya Rabb, begitu besar perjuangan ibu kami ya Allah, sehingga ketika mereka melahirkan kami pilihannya hanya dua ya Allah. Ketika ibu kami yang meninggal, ibu kami masuk surga tanpa hisab, sementara begitu kami yang meninggal akan membimbing mereka ke dalam surganya ya Allah. Tapi kebaikan-kebaikan mereka itu belum mampu kami balas ya Allah. Banyak perkataan kami yang masih menyakiti hati mereka ya Allah. Banyak kelakuan kami yang masih mendurhakai mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, jaga bapak ibu kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Engkau uji kami melebihi batas kemampuan kami. Salah satu ujian yang tidak kami harapkan ya Allah, dan mohon jauhkan dari kami ya Allah, di saat kami berada di Taiwan ini ya Allah, di saat kami berada di negara orang ya Allah, HP kami berbunyi ya Allah, ada kabar mungkin dari keluarga kami di Indonesia yang mengkabarkan bapak ibu kami telah Engkau panggil ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk menatap wajah mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan lahir batin kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami sangat merindukan mereka ya Allah. Sungguh kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Bila saat ini kami belum bisa berbuat baik kepada mereka ya Allah, kesempatan itu kami yakin akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua keturunan kami dzurriatan thayyibah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir siang hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir tempat ini dengan segala cita-citanya, Engkau kabulkan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, Engkau kabulkan segala hajatnya ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Engkau permudahkan ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Engkau mudahkan ya Allah. Siapapun yang hari ini ya Allah meminta ridhamu, Engkau berikan ridhamu ya Allah. Berikan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah dalam bekerja dan beribadah ya Allah. Senantiasa hanya meminta tolong kepadamu ya Allah, senantiasa hanya mengharap ridhamu ya Allah, tidak kepada makhlukmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jaga kerukunan di antara kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa rukun, yang senantiasa akur, sehingga menjadikan bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami di sini semuanya berkeluarga ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan kami dengan segala pertengkaran ya Allah, dengan segala permusuhan ya Allah. Karena Nabi-Mu mengatakan Engkau mencintai orang-orang yang rukun ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha
Khatim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wal qadainal qabul wal ijabatil masul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina uripe selamat, matine selamat. 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 Hayatu salam, mautu salam. 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 PCR Congguang matur nuwun, BMI matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran ahsana jasa kepada beliau Fadilatul Karim Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah menyampaikan mau'idatul hasanahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua, dan doa yang telah beliau panjatkan dan kita aminkan bersama menjadi doa yang makbulan. Amin amin, Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya diharap tenang nggih. Pengumuman untuk dari rombongan Taipei ya, nanti berkumpul di tempat yang tadi ya, seperti datangnya. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, jangan bubar dulu ya, ini masih ada door prize dari Indosuara ya. Yang door prize.
Door prize-nya. Kepada yang diamanahkan kami persilahkan door prize dari Indosuara. Monggo.